Kisah ini bermula ditemukannya sebuah karung putih yang berisikan mayat perempuan tanpa identitas oleh salah satu warga yang hendak berpergian berjualan saat itu. Sempat menggemparkan masyarakat Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Bagaimana cerita di balik kejadian itu? Yuk kita masuk ke jalur cerita. Adalah seorang gadis remaja bernama lengkap Cinta Novita Sari Mista yang akrab dipanggil Cinta. Cinta dikenal sebagai kepribadian terbuka, sosok yang ramah dan aktif bersosialisasi, serta sering juga mengikuti kegiatan warga setempat khususnya saat program Ramadan. Cinta dalam kesehariannya sebagai seorang pelajar yang masih duduk di kelas 9 MTS Negeri 2 Sumanik, Kabupaten Tanah Datar, dan rumah Cinta beralamatkan di Desa Nagari Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Suatu hari, tepatnya tanggal 18 Februari 2025, Cinta sibuk dalam aktivitasnya bermain di rumah neneknya, di mana rumah nenek Cinta ini persisnya berada di posisi depan rumah ibu Cinta. Cinta berusia 15 tahun itu sedang asik menggoreng bakwan dan sambil menikmati hari-hari bersama adik kecil Cinta dan neneknya. Sore itu, di sela-sela dalam kegiatan menggoreng, Cinta pun sibuk mengecek HP-nya sekali-sekali. Kemudian tersadar bahwa paket kuota internetnya sudah habis. Lalu Cinta gercep meminta uang saku ke neneknya untuk membeli paket internet. Nenek pun memberikan uang saku sebesar Rp7.000 untuk cucunya tersebut. Sehabis pulang membeli paket kuota, Cinta pun melanjutkan kembali ke kesibukannya menggoreng bakwan sampai selesai hingga malam tiba. Tidak lama dari waktu maghrib itu, Cinta pun pamit kepada neneknya untuk pergi ke depan rumah. Neneknya pun mengiyakan dan mengira kalau Cinta ingin pulang ke rumah ibunya. Keesokan harinya, nenek Cinta pun menyapa sang ibu guna mengingatkan Cinta bahwa ia akan ke sekolah. Si ibu yang menyangka awalnya Cinta menginap di rumah neneknya, malahan sudah pulang. Kemudian ditengoklah oleh si ibu ke kamar Cinta untuk membangunkannya. Ternyata kamar itu kosong dan sudah dalam kondisi rapi. Lantas sang ibu bingung dan mencoba untuk berpikir positif. Mungkin ada temannya yang menelpon atau sedang mengajak keluar. Ibu Cinta yang masih dilanda kebingungan itu pun melanjutkan kegiatan hariannya. Tidak lama berada dalam situasi itu, pada tanggal 19 Februari Rabu pagi, Ibu Cinta pun dikejutkan dengan informasi dari tetangganya terkait penemuan karung putih berisikan jasad perempuan remaja. Tetangganya meminta sang ibu memastikan apakah jasad dalam karung itu anaknya atau bukan. Setiba di lokasi, betapa syok dan pilunya hati ibu melihat bekas tanda seperti tato bertuliskan Cinta di salah satu lengan jasad itu. Ia sangat mengenal pasti bahwa tato itu adalah milik Cinta. Sontak kala itu Ibu Cinta menangis histeris atas tragedi tragis yang telah menimpa kehidupan keluarganya. Dalam tangisannya, ia pun meratapi siapa yang tega melakukan perbuatan sadis itu kepada anaknya. Terbesit juga pemikiran sang ibu kala itu bahwa Cinta pernah bercerita kepadanya mendapatkan pesan-pesan ancaman.
Namun sang ibu hanya berpikir kala itu hanya sekedar pesan teks biasa atau guyonan saja. Mengingat akan hal itu, hati ibu semakin perih. Dalam masa penyelidikan, pihak kepolisian sempat mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku dikarenakan kurangnya barang bukti. Namun, setelah mengalami proses pencarian yang panjang, akhirnya telah ditemukan 2 pelaku yang telah merenggut nyawa Cinta. Hal itu diperkuat dari petunjuk keterangan CCTV di ruas sepanjang jalan dan lokasi pembunuhan. Kedua pelaku tersebut bernama Noval Julianto berusia 26 tahun dan Bima Dwi Putra berusia 27 tahun. Noval Julianto merupakan otak sekaligus eksekutor yang mendalangi kejadian naas tersebut. Sehari-harinya ia bekerja sebagai buruh harian lepas. Noval ditangkap oleh pihak berwajib di Kota Langsa, Provinsi Aceh di hari Senin malam 24 Februari 2025. Sedangkan Bima di Puncak Pato, Nagari Batu Bule, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar pada hari Selasa sore 25 Februari 2025. Penyebab kematian tewasnya Cinta yang dikenal sebagai gadis yang baik dan ramah itu adalah dicekik oleh pelaku hingga Cinta kehabisan nafas. Pelaku bernama Noval tega melakukan pembunuhan keji itu dikarenakan motif sakit hati karena merasa dipermainkan. Hubungan Noval dan Cinta sebenarnya hanyalah sebatas hubungan teman lama. Mereka tidak memiliki hubungan asmara. Noval mengungkapkan bahwa ia sakit hati terhadap Cinta karena sering dilontarkan kata-kata kasar dan diblokir WhatsApp-nya oleh Cinta. Dipicu hal itulah Noval berniat untuk menghabisi Cinta. Noval pun memulai aksinya dengan menjebak Cinta dengan orang ketiga, yaitu temannya Bima. Noval meminta Bima untuk membujuk Cinta bertemu dan mengobrol. Cinta pun menyambut keinginannya tersebut tanpa adanya kecurigaan. Pada pukul 21.00 Selasa malam tanggal 18 Februari 2025, Bima pun menjemput Cinta. Lalu Cinta berpamitan kepada neneknya seakan-akan mau pulang ke rumah ibunya. Cinta kemudian diboncengi oleh Bima menggunakan sepeda motor menuju lapangan Cindua Mato. Sedangkan Noval membuntuti mereka dari belakang tanpa sepengetahuan mereka berdua. Sesampainya di lapangan Cindua Mato, Bima dan Cinta pun bersua dengan Noval. Tanpa ada angin ataupun hujan, tiba-tiba Noval merebut dan merampas HP Cinta. Lantas spontan membuat Cinta dan Bima mengejar Noval untuk meminta HP Cinta, yaitu menyusul Noval sampai ke Salim Paung. Usai tiba di sana, mereka bertiga pun bertemu di salah satu tempat tongkrongan di Salim Paung. Noval yang sudah memiliki niat untuk menghabisi nyawa Cinta kemudian mengutarakannya kepada Bima. Mereka bertiga kembali bergerak ke suatu TK yang berada di Malintang, Kecamatan Salim Paung, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Noval yang sudah gelap mata dipenuhi rasa dendam dan sakit hati itu mulai dengan cepat mencekik Cinta yang masih duduk di bangku motor Bima. Namun kali itu gagal karena Bima sempat menepis usaha Noval.
Akhirnya Noval pun mengutarakan kepada mereka berdua bahwa urusan cinta dan Noval harus diselesaikan. Maka dari itu Bima pun memberikan ruang dan kesempatan bagi Noval dan Cinta untuk menyelesaikan masalah mereka berdua. Bima pun beranjak pergi dan mencari tempat tongkrongan lain. Tapi sangat disayangkan, bukanlah obrolan solusi yang diperoleh, melainkan Noval melanjutkan kembali aksi kejinya terhadap Cinta. Dicekiknya lagi Cinta hingga kali ini tidak dapat tertolong. Cinta tewas di tangan Noval yang sudah lama berniat untuk menghabisi nyawanya itu. Setelah Cinta tewas, lalu pelaku Noval memperkaosnya, dan kemudian jasad korban dibungkus dengan sarung tapi tidak muat. Lalu menggunakan karung putih yang dimintai tolong oleh Noval kepada Bima. Jenazah korban dibuang di salah satu ruas pinggir jalan di samping perkebunan warga yang berada di Jorong Ladangkoto, Nagari Sungai Tarap, Sumatera Barat. Atas perbuatannya itu, pelaku Noval dikenai pasal berlapis termasuk pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Noval akan dijerat dengan pasal 80 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dan pasal 25 tentang perkosaan. Sementara itu Bima akan dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan disengaja, Jungto pasal 55 dan 56 KUHP tentang pelaku dan pembantu tindak pidana kejahatan. Sejauh ini berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku Bima tidak terlibat dalam pemerkosaan terhadap korban. Bagaimana menurut Anda guys? Apa hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Thanks guys, see you and bye-bye.